Oke, selamat siang semuanya anak-anak. Siang, Pak. Pak. Siang, Pak. Ya, bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Baik ya. Oke, terima kasih karena kalian sudah bergabung di Google Meet ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan doa ini Pak minta kesediaan salah satu dari kalian untuk pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita menghadap Tuhan doa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, sekarang kami akan mulai pelajaran. Tolong berkati kami, buka pikiran kami agar bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Berkati juga Pak Guru yang akan mengajar kami agar ia bisa mengajar kami dengan baik dan bisa mengajar kami dengan sabar. Terima kasih Tuhan. Ini dalam permohonan kami Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Oke, kita langsung saja mulai ke materi kita hari ini. Akan share screen dulu ya. Untuk materi hari ini tentang jaringan kabel dan nirkabel ya. Oke, sebelum kita memulai, ada sebuah kata motivasi. Berpikir positif merupakan koneksi energi potensial yang luar biasa. Mari kita selalu berpikir positif agar tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Berpikirlah positif, informatika itu mudah. Oke, ini merupakan sebuah kata motivasi buat kita semua ya. Oke, ini ada pertanyaan buat kalian. Apakah kalian pernah online atau mencari informasi di warnet? Pernah, Pak. Ada yang pernah? Oke, pernah ya. Kemudian, apakah kalian pernah melakukan koneksi WiFi di tempat umum atau di sekolah ataupun di tempat lain? Pernah. Sering, Pak. Sering, Pak. Oke, sering ya. Oke. Oke, berarti untuk hari ini kita akan belajar tentang jaringan kabel dan nirkabel. Jadi kalau kalian di warnet itu disebut dengan jaringan kabel ya. Dan kalau kalian melakukan koneksi ke WiFi itu disebut dengan jaringan nirkabel. Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini melalui proses pembelajaran ini kalian diminta diharapkan untuk menjelaskan pengertian jaringan kabel dan nirkabel dengan benar, kemudian mengidentifikasi komponen-komponen jaringan kabel dan nirkabel dengan benar, kemudian membandingkan kelebihan dan kelemahan jaringan kabel dan nirkabel dengan benar, kemudian melakukan koneksi perangkat jaringan kabel dan nirkabel dengan benar. Oke, untuk agenda hari ini, apa saja akan kita pelajari di hari ini? Yang pertama, kalian akan diminta untuk kemudian mencari informasi dan kalian berdiskusi. Kemudian presentasi hasil diskusi kalian, mengamati video, lalu lakukan penilaian. Oke. Kemudian untuk sebelumnya, kamu tes dulu teman-teman kalian. Kira-kira apa itu jaringan kabel? Ada yang tahu jaringan kabel itu apa? Ada yang bisa sebutkan apa itu jaringan kabel? Kemudian apa itu jaringan nirkabel? Oke, ada yang tahu? Salah satu? Coba bisa sebutkan salah satu dari pengertian ini. Ada yang bisa? Fine. Coba ada Ya, bisa. Pak. Oke, coba disebutkan arti dari jaringan kabel. Oke.
Ada yang lain mungkin bisa? Oke, kalau kita lanjut ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Oke, berikut ada video ya. Kalian silakan amati video. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah kalian amati video tadi, di situ akan muncul tentang apa itu jaringan kabel dan nirkabel, kemudian apa saja komponennya, apa saja kelebihan dan kekurangan dari jaringan kabel dan nirkabel. Oke, yang berikut untuk jaringan kabel sendiri. Nah, jaringan kabel adalah jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisi, katanya memungkinkan lebih stabil dan lebih cepat dari jaringan nirkabel. Kemudian contoh jaringan kabel sendiri, contohnya ada LAN local area network, kemudian ada WAN, MAN dan PAN ya. WAN itu wide area network, MAN metropolitan, dan PAN itu personal area network ya. Kemudian ada jaringan nirkabel. Oke, di sana ada jaringan nirkabel ya. Dapat berkomunikasi dengan komputer yang lain melalui sinyal elektromagnetik atau radio ya. Kemudian contoh jaringan nirkabel sendiri itu ada WiFi, radio, Bluetooth, Share-it, dan hotspot. Oke. Kemudian ada komponen atau alat dari jaringan kabel. Ada kabel UTP, ada konektor, ada LAN tester, ada thumb crimping komputer. Kemudian komponen atau alat jaringan nirkabel sendiri itu ada antena, ada access point, dan ada wireless LAN card. Oke. Kemudian ada kelebihan dari jaringan kabel. Nah, jaringan kabel itu mempunyai kelebihan ya. Jaringannya sangat cepat dan stabil. Terus kabel mudah diperoleh, biaya pembuatannya murah ya. Oke. Kemudian ada kelebihan dari jaringan nirkabel. Nah, contoh di sini kelebihannya bisa digunakan kapan saja. Kemudian jangkauannya luas, memerlukan kabel. Terus pengurangan angka biaya. Oke, jadi ini untuk kelebihan jaringan nirkabel. Oke. Kemudian ada kekurangan ya. Ada kelebihan, ada kekurangan dari jaringan kabel. Instalasinya rumit. Kemudian sulit diaplikasikan pada jaringan yang luas. Kemudian kabel harus ditempatkan di tempat yang aman. Ada kekurangan jaringan nirkabel, sinyal kadang-kadang putus. Kemudian keamanan kurang terjamin, transmisi data kurang cepat, kapasitas jaringan terbatas. Oke. Kemudian, yang berikut diskusi ya. Sebelum kita masuk ke diskusi, mungkin ada pertanyaan sampai di sini, ada yang ingin bertanya tentang materi tentang jaringan kabel dan nirkabel. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas ya? Atau ada pertanyaan? Pak. Ada. Oke, sekarang kita langsung masuk diskusi ya. Nah, diskusi saya akan share dulu linknya. Oke.
Di situ ada link untuk diskusi dan absen ya. Pak sudah bagikan di sana. Oke ya. Nah, tadi sudah ada yang kerjakan ya. Sudah ada yang kerjakan tadi. Sudah banyak yang kerjakan. Nah, sekarang saatnya untuk sekarang kita langsung masuk ke presentasi ya. Oke, Pak. Oke, kita langsung masuk ke presentasi. Di sini Pak sudah rangkum semua jawaban dari kalian. Kalian sudah mengerjakan di Google Form-nya. Akan minta kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan hasil diskusi. Untuk nomor yang 1, silakan. Kebun atau alat untuk membangun sebuah jaringan kabel. 1. Jaringan, 3 switch, 4 plater, 5 router, 6 modem, 7 tang crimping, 8 LAN tester. Oke, terima kasih buat untuk Carla yang telah mewakili kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi untuk nomor 1 ya. Oke. Kemudian untuk nomor 2. Nomor 2 di sini Pak sudah rangkum di jawaban kalian. Silakan baca untuk nomor 2. Kalian? Jelaskan bagaimana cara melakukan koneksi HP ke WiFi. Yang pertama, geser layar dari atas ke bawah. Yang kedua, sentuh lama WiFi-nya. Yang ketiga, aktifkan menggunakan WiFi. Yang keempat, ketuk jaringan yang terdaftar. Jangan yang memasukkan sandi memiliki kunci-kunci. Oke, jadi itu cara melakukan koneksi HP ke jaringan WiFi ya, itu caranya. Cara ini juga kalian sudah sering lakukan ya. Bapak. Kemudian
Oke, untuk nomor 3. Jadi nomor 3 di sini tentang kelebihan dan kekurangan dari jaringan nirkabel ya. Oke. Berikan kesempatan untuk nomor 3. Oke, Fardan. Fardan, silakan menyampaikan hasil diskusinya tentang kelebihan dan kekurangan dari jaringan nirkabel. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari jaringan nirkabel. Kelebihan: 1. Mobilitas, bisa digunakan kapan saja. Kemampuan akses data pada jaringan wireless itu real time selama masih di area hotspot. 2. Kecepatan instalasi, proses pemasangan cepat, tidak perlu menggunakan kabel. 3. Fleksibilitas tempat, bisa menjangkau tempat yang tidak mungkin dijangkau kabel. 4. Pengurangan anggaran biaya. 5. Jangkauan luas. Kelemahan jaringan nirkabel: 1. Transmit data 1-2 Mbps, sedangkan jika menggunakan kabel akan lebih cepat. 2. Alatnya cukup mahal. 3. Propagansi radio, interferensi gelombang, yaitu perpaduan dua gelombang yang mengacaukan jaringan wireless. 4. Kapasitas jaringan terbatas. 5. Keamanan data kurang terjamin. 6. Intermittence atau sinyal putus-putus. Oke, terima kasih untuk Fardan yang telah menyampaikan diskusi untuk nomor 3. Kemudian yang berikutnya nomor 4. Oke, persilakan siapa yang mau menyampaikan? Florencia, coba Florencia, ayo. Nomor Florencia. 4, ya Kak hadir. 4. Komponen atau alat apa saja yang digunakan dalam membuat jaringan nirkabel. Akses point, S1 akses point, 2. Antena omni, 3. Kabel pixel atau kabel jumper, 4. PoE atau Power over Ethernet. 5. Kabel UTP atau STP. 6. Penangkal atau lightning. Restart. 7. Tower. Oke. Terima kasih untuk Florencia dan terima kasih buat kalian semua yang telah menyampaikan hasil diskusi tadi. Ulang lagi. Jadi ada komponen dari jaringan kabel itu seperti ini ya. Ada kabel jaringan, kemudian ada hub, switch dan lain-lain ya, seperti yang ada di situ. Kemudian untuk cara koneksi HP ke WiFi kalian sudah tahu juga ya, bahkan kalian sudah sering akses. Kemudian kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel sudah disampaikan tadi dan sudah cukup jelas tadi ya. Kemudian komponen atau alat-alat dalam membuat atau merancang sebuah jaringan kabel. Ini ada alat-alatnya seperti ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke kesimpulan ya. Kita akan masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulan di sini, tadi kita sudah belajar banyak tentang apa tadi? Jaringan kabel. Oke. Tadi sudah belajar tentang jaringan kabel ya. Dari jaringan kabel itu contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Jaringan yang menghubungkan dengan apa, Pak? Jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih menggunakan Kabel.
kabel ya. Oke. Contohnya ada jaringan LAN, ada MAN, ada WAN, PAN. Atau kalau dalam kehidupan sehari-hari biasanya di warnet itu ya. Di warnet itu biasa menggunakan kabel. Jadi ada server, kemudian ada banyak komputer. Nah, banyak komputer itu dia bisa mengkoneksi melakukan koneksi internet juga karena menggunakan kabel dari server ya. Ya. Kemudian jaringan nirkabel. Nah, kalau jaringan nirkabel sendiri apa? Ada yang tahu? Jaringan yang tidak menggunakan kabel. Oke, jaringan yang tidak menggunakan kabel dalam komunikasinya. Jadi contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Bluetooth, Wi-Fi. Oke, Bluetooth, Wi-Fi, ada Share-it, banyak ya? Bluetooth. Oke. Contohnya radio. Oke, radio kan tidak pakai kabel ya. Menggunakan gelombang elektromagnetik ya. Kemudian, oke, ini contohnya sudah tadi, komponen jaringan kabel atau alat-alat dalam membuat jaringan kabel sendiri. Contohnya apa? Ini Angkretik. jaringan, hub, switch, separate, router, dan Oke. modem. Ada hub atau hub ya. Ada switch, ada kabel LAN, kabel jaringan, Dan modem. Oke, banyak ya. Kemudian komponen jaringan kabel. Komponen utama dari jaringan kabel ini apa? Ada apa tadi? Antena ya. Ada antena, kemudian ada router. Oke. Ada penangkap petir juga. Dan biasa kan ada tower ya. Harus ada penangkap petirnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Berapa? Oke, berarti sudah jelas ya. Oke. Kemudian untuk pertemuan akhir ini, di akhir pertemuan kita pada saat ini, kalian diminta untuk mengerjakan tugas ya. Nah, tugas ini dalam bentuk tes formatif, jadi ada di link link di bawah sini ya. Pilihan ganda. Nah, tugasnya ada di Google Classroom ya. Nanti akan share linknya juga di grup WA. Kemudian kalian kerjakan. Kemudian untuk kegiatan akhirnya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di hari ini, kita berdoa dulu sebelum mengakhiri semuanya. Yang berdoa teman-teman dan Pak Guru sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa.
izinkan saya berdoa menurut ajaran saya, yaitu Katolik, yang lain menyesuaikan. Berdoa mulai. Terima kasih ya Tuhan karena kami dari awal belajaran hingga sekarang ini. Sekarang kami akan melanjutkan kami orang kecelakaan supaya kami bisa mengikuti kami selanjutnya dengan baik. Hanya ini doa Tuhan kami dan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan Amin. Oke. Ya, terima kasih ya. Untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di pelajaran kita di hari ini. Dan jangan lupa mengerjakan tugasnya di Google Classroom ya. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, nanti Pak bagikan linknya di WA, kemudian kalian bisa langsung mengerjakannya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita tutup. Pak berikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan saran ataupun komentar ataupun masukan ya tentang pembelajaran online kita. Kemudian Pak ingin bertanya, kira-kira pembelajaran online menggunakan Google Meet ini baik atau tidak? Baik, Pak. Baik. Mana sah? Kira-kira kedepannya mana? Kita pakai Google Meet atau pakai apa? Classroom? Google Meet. Apa? Pakai ya? Pakai Google Meet. Mana siapa? Bagus ya? Oke, mana saja ya. Semuanya bagus ya. Oke, dan mungkin ada saran untuk pembelajaran kedepannya? Sifatkan betul Kak. Zoom. Apa ada saran atau masukan begitu untuk pembelajaran kita ke depan? Tidak ada ya? Masih tidak. Sonde Pak. Jangan ada komentar Pak. Oke, berarti kalian selalu siap untuk mengikuti pembelajaran ya. Oke, pertemuan kita sampai di sini saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ucapkan terima kasih banyak karena sudah bergabung ya di Google Meet ini. Oke, selamat siang dan sampai jumpa ya. Iya Pak. Oke, Selalu. terima kasih Pak. Oke, terima kasih.